Siapkan diri kalian Soccer Mania. Kita bakal maraton berita bola terlengkap dari seluruh penjuru liga. Langsung saja ke berita pertama. Kita mulai berita pertama dari Liga Brazil. Tekanan datang saat banyak klub mulai melirik bakat muda Santos, termasuk nama Robinho Jr. yang perlahan naik ke tim utama. Situasi itu bikin klub tak mau kecolongan. Lewat pengumuman resmi Santos, penyerang 18 tahun yang dijuluki Menino da Vila ini langsung diikat kontrak baru sampai Maret 2031. Sejak musim lalu, dia sudah mencicipi level profesional dan performanya bikin staf pelatih yakin dengan status anak legenda Robinho. Ekspektasinya jelas tinggi. Ngomongin soal talenta hebat, Lionel Messi juga baru saja beraksi. Lionel Messi jadi pembeda saat Inter Miami CF menang susah payah 3-2 atas Colorado Rapids di MLS di Empower Field. Messi membuka skor lewat penalti di menit ke-18 dan menutup laga dengan gol penentu di menit ke-79. Sementara Jerman Berterame ikut mencatatkan nama di menit ke-45+5. Tuan rumah sempat bangkit cepat lewat Rafael Navarro di menit ke-58 dan Darren Yapi di menit ke-63 membuat skor imbang sebelum Messi kembali menentukan. Dari drama di Amerika, persaingan sengit juga pecah di Bundesliga. Laga Bundesliga di Breizero Arena berakhir ketat. Hoffenheim menang susah payah 2-1. Andrej Kramaric jadi pembeda lewat 2 gol penalti menit ke-41 dan menit ke-90+8. Sementara Dortmund sempat membalas lewat Serhou Guirassy di menit ke-87. Hasil ini bikin Dortmund berada di urutan kedua dengan 64 poin. Sementara Hoffenheim di urutan kelima dengan 54 poin. Kekalahan Dortmund dibarengi kabar buruk dari rival mereka, Bayern Munchen harus kehilangan Serge Gnabry tepat menjelang laga krusial semifinal Liga Champions kontra Paris Saint-Germain. Winger berusia 30 tahun itu mengalami cedera robekan otot aduktor di paha kanan yang membuatnya harus menepi beberapa pekan. Dalam pernyataan resmi klub, Bayern menyebut sang pemain tidak bisa dipakai lebih lama dan mendoakan kesembuhan. Musim ini, Gnabry sudah mencatatkan 10 gol dan 11 assist dari 37 laga. Mirip Bayern, kubu lawan mereka juga dipusingkan masalah cedera paha. Cedera paha kanan yang dialami Nuno Mendes di Anfield tiba di momen paling krusial. Ia belum kembali ke latihan penuh dan tim medis PSG memilih menahannya, bahkan tak dibawa saat lawan Lyon. Seperti dilaporkan sumber internal klub, dengan semifinal Liga Champions kontra Bayern makin dekat, Luis Enrique memilih main aman. Kondisi pemain lebih penting daripada resiko jangka pendek. Kehilangan Mendes jelas bikin sisi kiri melemah, tapi kalau dipaksakan dampaknya bisa lebih panjang. Selain absennya pemain, masa depan sang kapten pun jadi tanda tanya. Kontrak masih panjang sampai 2028, tapi masa depan Marquinhos justru mulai terbuka ke arah lain. Dalam laporan LQP, PSG tak akan menghalangi jika sang kapten ingin mencari tantangan baru musim panas ini. Situasi ini bukan hal baru. Setahun lalu pun ia menunggu hingga momen akhir sebelum memastikan tetap bertahan usai trofi Liga Champions. Kini di usia 31 dan setelah lebih dari 1 dekade memimpin lini belakang, keputusan ada di tangannya. Jika Marquinhos goyah, beda cerita dengan kontrak baru Ousmane Dembele. Kontrak Ousmane Dembele tinggal hitungan bulan, sementara performanya justru lagi di puncak. Situasi ini bikin Paris Saint-Germain tak mau ambil risiko kehilangan gratis. Laporan LQP menyebut negosiasi berjalan positif dan klub cukup percaya diri mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Musim ini, di bawah arahan Luis Enrique, Dembele tampil tajam, 16 gol dan 8 assist dari 32 laga. Dengan kontribusi sebesar itu, mengikatnya lebih lama kebutuhan mutlak. Sambil PSG berbenah, di Italia ada kabar mengejutkan dari Napoli. Napoli tumbang 0-2 dari Lazio dalam lanjutan Serie A di Stadio Diego Armando Maradona. Matteo Cancellieri membuka skor cepat di menit ke-6, lalu Thomas Basic menggandakan keunggulan di menit ke-57. Sementara Mathias Zaccagni sempat gagal penalti di menit ke-30. Dengan kekalahan ini, Napoli tertahan di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 66 poin. Sementara Lazio di posisi ke-9 dengan 47 poin dari 33 laga. Hasil minor Napoli disusul laga imbang antara Roma dan Atalanta. Duel Serie A di Stadio Olimpico berakhir tanpa pemenang setelah kedua tim berbagi angka. Nikola Kristovic membuka skor untuk Atalanta pada menit ke-12, sementara Roma membalas lewat Mario Hermoso di menit ke-45. Skor 1-1 bertahan hingga akhir tanpa tambahan gol. Hasil imbang ini bikin posisi kedua tim tak berubah di klasmen. Roma di peringkat ke-6 dengan 58 angka, sementara Atalanta tepat di bawahnya usai meraih 54 angka.
Bicara soal posisi, nasib Niklas Füllkrug di Milan makin tidak jelas. Situasi Niklas Füllkrug lagi serba abu-abu. Masa pinjamannya di AC Milan berjalan tanpa kepastian, dan menurut sejumlah laporan opsi pembelian 5 juta euro tampaknya tak akan diambil. Artinya, ia bakal kembali ke West Ham musim panas nanti. Kontraknya memang masih aman, bahkan jika klub itu turun kasta, meski ada klausul pemotongan gaji hingga 50%. Di tengah kondisi ini, Wolfsburg diam-diam kembali memantau. Mereka seperti menunggu momen tepat. Berbeda dengan Füllkrug, Adrian Rabiot justru teguh memilih setia. Godaan datang dengan angka besar, tapi tidak semua pemain langsung tergoda. Adrian Rabiot sempat menerima tawaran kontrak 3 tahun dengan gaji tinggi dari klub Arab Saudi. Laporan Nicolas Kira menyebut pendekatan itu cukup serius untuk menggoyahkan posisinya. Namun, keputusan Rabiot justru berlawanan arah. Ia memilih bertahan di AC Milan, merasa perannya masih penting di dalam tim. Musim ini pun bukan tanpa kontribusi, 5 gol dan 4 assist dari 27 laga jadi bukti. Selain Rabiot, sang maestro Luka Modric juga punya syarat khusus. Situasi mulai rumit ketika Luka Modric mempertimbangkan masa depannya di AC Milan di usia 40. Ia tak mau sekedar jadi pelengkap. Dalam laporan Gianluca Di Marzio yang mengutip PP Di Stefano, Modric menegaskan syaratnya. Milan harus tetap punya skuad yang benar-benar bisa bersaing di Serie A dan lolos UEFA Champions League. Ia juga ingin Massimiliano Allegri tetap melatih. Buat Modric, stabilitas bukan bonus, tapi fondasi. Tanpa itu, perpanjangan kontrak kehilangan makna. Saat Milan fokus skuad, Juventus kini mengincar kiper kelas dunia. Situasi penjaga gawang Juventus mulai terasa tidak pasti. Performa Michele Di Gregorio memang membaik, tapi belum cukup meyakinkan untuk jangka panjang. Sementara Mattia Perin dikabarkan siap angkat kaki. Dari laporan yang beredar, Juve langsung mengalihkan fokus ke Alisson Becker milik Liverpool. Gajinya yang menyentuh 8 juta euro jadi tantangan, tapi negosiasi kontrak 3 tahun sedang disusun agar tetap realistis. Geser ke Spanyol, drama luar biasa baru saja terjadi di Sociedad. Real Sociedad keluar sebagai juara Copa del Rey usai menaklukkan Atletico Madrid lewat adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 2-2 di Estadio La Cartua. Sociedad langsung unggul lewat Ander Valencia di menit 1, tapi Atletico membalas lewat Ademola Lookman di menit ke-18. Sebelum Mikel Oyarzabal membawa Sociedad kembali memimpin lewat penalti di menit ke-45+1. Atletico memaksa laga lanjut lewat gol Julian Alvarez di menit ke-83. Di babak tos-tosan, Unai Marrero jadi pembeda dengan satu penyelamatan krusial, sementara Pablo Marin memastikan kemenangan Sociedad. Kegagalan ini pun memperpanjang puasa gelar Atletico selama 5 tahun. Mulai dari musim 2021-2022, Atletico Madrid pelan-pelan kehilangan tajinya di Liga, mentok posisi 3, lalu tersingkir di berbagai ajang, dari Copa del Rey sampai UEFA Champions League. Pola itu terus berulang. 2022-2023 rontok di fase grup, 2023-2024 dan 2024-2025 cuma jadi penggembira di fase gugur. Bahkan saat mendekat ke final, mereka selalu terpleset. Kini 2025-2026 menyisakan satu jalan, menaklukkan Liga Champions, trofi yang belum pernah mereka sentuh. Nasib apes Atletico ini juga dirasakan sangat pahit oleh Griezmann. Perjalanan panjang Antoine Griezmann di Atletico Madrid justru ditutup dengan catatan yang terasa ganjil. Selama 10 musim, ia jadi wajah utama tim, mencetak gol penting, bahkan mengangkat klub ke level elit. Namun seperti dicatat berbagai laporan Eropa, trofi domestik tak pernah singgah. 0 La Liga, 0 Copa del Rey. Kini satu target tersisa adalah Liga Champions UEFA. Jika itu pun luput, kisah ini akan dikenang sebagai karir hebat yang kurang beruntung. Meninggalkan duka Atletico, Joao Cancelo justru makin mantap di Barca. Situasi sempat menggantung karena status pinjaman dan kontrak panjang di Al Hilal, tapi Joao Cancelo akhirnya memilih arah yang jelas. Menurut laporan Diario AS, bek 31 tahun itu sudah bilang iya untuk lanjut di FC Barcelona. Dukungan juga datang dari Hansi Flick yang melihatnya sebagai kepingan penting. Masalahnya tinggal angka, tapi Cancelo siap potong gaji. Kalau niat pemain skuad ini, Barca sebenarnya cuma perlu berani menutup kesepakatan.
Kejelasan Cancelo menambah suntikan moral Barcelona mengejar target ganda mereka. Langkah Barcelona sempat tersendat usai tersingkir dari Liga Champions, tapi situasi itu justru mengerucutkan fokus. La Liga jadi target utama dengan keunggulan 9 poin. Tim asuhan Hansi Flick kini ada di jalur nyaman untuk mempertahankan gelar. Di saat yang sama, sorotan mengarah ke Joan Garcia. Data La Liga menunjukkan ini baru kebobolan 19 gol dari 25 laga. Rasio terbaik musim ini. Tinggal 3 penampilan lagi untuk memenuhi syarat Zamora Trophy. Sementara Barca mengejar gelar, Real Madrid justru kehilangan Raul Asensio. Kondisi Raul Asensio mendadak drop saat Real Madrid butuh opsi di lini belakang. Ia harus absen dari duel melawan Bayern Munchen karena enterocolitis bakteri. Laporan klub menyebut Asensio sempat dirawat di rumah sakit sebelum lanjut pemulihan di rumah. Dengan penurunan berat badan hingga 6 kg dalam hitungan hari, tim medis langsung mengisolasinya demi mencegah penularan. Peluang tampil kontra Deportivo Alaves di La Liga pun nyaris tertutup. Masalah pemain ini berujung pada posisi Alvaro Arbeloa yang terancam. Harapan sempat naik saat Alvaro Arbeloa merangkai hasil meyakinkan, tapi momentum itu cepat runtuh. Madrid tersingkir dari Liga Champions dan perlahan tercecer di perburuan La Liga. Laporan Marca menyebut petinggi klub mulai meragukan dampaknya, apalagi performa lawan tim besar Eropa terlihat kurang tajam. Tanpa trofi, tekanannya makin berat. Situasinya jelas, bukan sekedar hasil, tapi kepercayaan yang mulai hilang. Beralih ke Premier League, Newcastle harus menyerah dari perlawanan Bournemouth. Bournemouth menang susah payah 2-1 atas Newcastle United pada matchday ke-33 Liga Inggris di St James Park. Marcus Tavernier membuka skor di menit ke-32. Lalu William Osula menyamakan kedudukan di menit ke-68 sebelum Adrian Truffert memastikan kemenangan tim tamu di menit ke-85. Berkat hasil ini, Bournemouth berada di posisi ke-8 klasemen Premier League dengan 48 poin, sedangkan Newcastle berada di posisi ke-14 dengan 42 poin. Kemenangan atas Newcastle ini memperpanjang tren positif tak terkalahkan Bournemouth. Bournemouth sempat dipandang sebelah mata saat musim berjalan naik turun, namun pelan-pelan mereka justru menemukan ritme yang bikin lawan frustasi. Data dari Squawka menunjukkan The Series kini tak terkalahkan dalam 13 laga Premier League, rentetan yang diwarnai kemenangan atas Tottenham, Liverpool hingga Arsenal. Terbaru, mereka kembali menunjukkan daya tahan saat melewati Newcastle. Konsistensi ini bukan kebetulan. Bournemouth sedang membangun identitas dan Eropa mulai terasa realistis. Nasib berbeda dialami Tottenham yang tertahan imbang oleh Brighton. Di Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham Hotspur harus puas berbagi angka 2-2 dengan Brighton and Hove Albion dalam lanjutan Premier League. Pedro Porro di menit ke-38 dan Xavi Simons di menit ke-77 membawa tuan rumah 2 kali memimpin. Tapi Karo Mitoma di menit ke-45 dan Di Gregorio Reuters di menit ke-90+5 membalas untuk tim tamu. Tottenham masih berkutat di posisi ke-18 klasemen Liga Inggris, selisih 1 angka dari zona aman. Brighton di posisi ke-9 dengan 47 poin. Hasil imbang tadi seolah menegaskan kutukan sulit menang bagi Spurs. Harapan bangkit terus muncul, tapi ujungnya selalu sama, gagal lagi. Tottenham berkali-kali sudah di posisi hampir menang, termasuk laga terakhir saat kebobolan di menit ke-95 yang bikin hasil buyar. Data dari Squawka menunjukkan ironi itu, dari imbang lawan Brentford sampai tumbang telak dari Arsenal, semuanya tanpa satupun kemenangan di 2026. Bahkan saat sempat unggul seperti kontra Brighton, fokus di detik akhir tetap jadi masalah. Kondisi sulit Tottenham juga menular ke Chelsea saat menjamu MU. Manchester United mencuri kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke Stamford Bridge pada pekan ke-33 Premier League. Gol sematawayang lahir dari Mateus Cunha di menit ke-43, memanfaatkan momentum jelang turun minum. Laga berjalan ketat dan cenderung jadi ujian ketahanan. Dengan MU bertahan cukup disiplin sampai menit akhir, hasil ini membawa MU tetap di urutan ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 58 poin. Chelsea tertahan di urutan ke-6 dengan 48 poin. Rentetan hasil negatif ini membuat posisi pelatih Rossinior makin terpojok. 4 laga berakhir jadi cermin buram buat Chelsea, kalah terus tanpa satupun gol. Data dari Squawka, mereka tumbang 0-1 dari Newcastle, diajar Everton 0-3, disikat Manchester City 0-3, lalu kembali kalah 0-1 dari Manchester United. Total kebobolan 8, 0 balasan, bukan cuma soal hasil, tapi juga kehilangan arah di depan gawang. Sejak awal Maret, tak ada tim Liga Top Eropa yang kalah sebanyak ini. Rossinior kini dihadapkan pada satu pilihan, ubah pendekatan atau resiko kehilangan kepercayaan makin besar.
Jika Chelsea mandul, Bruno Fernandes justru makin menggila bagi United. Serangan Manchester United sempat terlihat buntu, butuh satu sentuhan yang membuka segalanya. Momen itu datang dari kaki Bruno Fernandes yang lagi-lagi jadi otak permainan saat memberi assist ke Matheus Cunha lawan Chelsea. Catatan dari Squawka menegaskan, itu assist ke-18 musim ini, angka yang belum pernah disentuh pemain MU di era Premier League. Permainannya bukan cuma soal angka, tapi cara dia mengendalikan tempo. Terakhir yang melampaui cuma De Bruyne pada 2019-2020. Sayangnya, performa apik Bruno Fernandes tak diikuti nasib apik Mohamed Kudus. Harapan sempat muncul saat Mohamed Kudus kembali latihan usai cedera sejak Januari. Ritmenya pelan, tapi ada sinyal ia bakal bantu Tottenham Hotspur di fase akhir musim. Namun situasi berbalik cepat. Dalam konferensi pers yang dikutip media Inggris, Roberto De Zerbi memastikan cedera paha Kudus kambuh dan musimnya selesai lebih cepat. Spurs kehilangan opsi penting di lini serang. Bukan cuma soal klub, peluangnya tampil di Piala Dunia juga mulai dipertanyakan. Terima kasih Soccermania sudah nyimak sampai tuntas. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe dan share ke teman kalian. Kita ketemu lagi besok. Tetap update.